wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afifa Nur Askia dengan NIM 221803222 dari Universitas Bina Sarana Informatika. Dalam video kali ini saya akan share bagaimana cara pembuatan surat melalui aplikasi surat. Oke, di sini kita akan tulis skop suratnya menjadi PT Angkasa Langit. Untuk skop 2-nya kita tulis The Best Advertising. Nama departemennya yaitu Departemen Humas. Lalu untuk alamatnya Jalan Kalimalang Raya nomor 34. Untuk penanggung jawabnya Dewi Hastuti. Lalu kita isikan untuk nik penanggung jawabnya. Lalu kita masukkan nomor surat SPPD depannya 505 dan nomor surat tugas depannya 501. Untuk tempat suratnya di Jakarta. Kabupaten atau kotanya Jakarta Selatan. Selanjutnya kita masuk di data master, lalu kita masukkan maksud perjalanan dinasnya, pelatihan dinas, lalu family gathering. Selanjutnya adalah kunjungan kerja, lalu pelatihan pembuatan iklan, lalu ada seminar, workshop, dan ada pameran. Lalu untuk tujuan keberangkatannya pertama ke PT Andalas Sakti, selanjutnya ke Hotel Marian Bali, lalu ke Home Industry, selanjutnya ke CV Tirta Kemala. Jangan lupa diisi juga untuk jabatannya. Ada direktur, lalu ada general manager, selanjutnya ada supervisor, lalu staff. Sekarang pangkatnya atau golongan diisi dengan deputy general manager. Selanjutnya ada general manager, lalu ada senior supervisor, dan ada junior supervisor, selanjutnya staf administrasi. Selanjutnya kita masuk di data personil, masukkan nama yaitu Dewi Hastuti, masukkan NIP-nya juga, lalu pilih pangkat golongan. Kita pilih di tanda sebelah kanan, tanda panah sebelah kanan, itu tinggal dipilih aja, jadi nggak usah ketik manual. Selanjutnya nama Afifa Nur Askia dengan NIP-nya juga. Pilih pangkat golongannya juga, yaitu sebagai staf administrasi. Lalu pilih jabatannya sebagai staf. Selanjutnya Louis Jody. Kita ketik NIP-nya juga.
Lalu pilih pangkat golongan, yaitu sebagai junior supervisor. Untuk jabatannya pilih supervisor. Selanjutnya nama yang keempat kita tulis Anneke Rahmayani. NIP-nya kita masukkan juga. Lalu pangkat dan golongannya staf administrasi. Selanjutnya jabatannya sebagai staf. Kita masuk ke input data, masukkan nomor suratnya 101. Untuk tanggal surat tanggal 15 bulan 6 2020. Namanya kita pilih Afifah Nur Azkia, dengan maksud perjalanan dinasnya adalah pembuatan iklan. Angkutan yang digunakannya pesawat. Tujuannya adalah ke Hotel Merian Bali. Tanggal berangkatnya tanggal 15 bulan 6 2020. Lalu waktu berangkatnya jam 18.00. Tanggal kembalinya tanggal 18 bulan 6 2020. Pengikut satunya kita pilih, yaitu Louis Jody. Nah, ini semua sudah kita isi ya teman-teman, sudah lengkap semuanya. Nanti ini akan nge-link di surat tugas kita. Setelah kita input di input data, lalu kita pilih ke SPPD, kita ganti nomor suratnya ya, jadi 101. Lalu kita ganti pakai logo perusahaan kita, pilihnya di tag picture. Kita pilih logo perusahaannya. Nah, sekarang tinggal kita tata biar rapi. Di sini sudah nge-link semua yang tadi kita input datanya ya. Ada nama karyawannya, Afifah Nur Azkia, juga pangkatnya, jabatannya, lalu maksud perjalanan dinasnya apa, selama berapa lama, dan menggunakan angkutannya apa. Lalu sebagai direkturnya juga ada di situ, semuanya udah nge-link. Lalu selanjutnya kita pilih ke yang surat tugasnya, diganti juga nomor suratnya 101, dan juga untuk logo perusahaannya juga kita ambil lagi dari tag picture, lalu pilih logo perusahaan, lalu kita tata ya biar rapi logonya. Nah, di surat tugas ini untuk yang pengikut pertama itu ada Louis Jody, jadi udah nge-link juga ke Louis Jody-nya. Untuk di pemegangnya sebagai Afifah Nur Azkia. Semuanya udah ada di sini. Ini udah jadi suratnya, udah bisa dicetak. Untuk selanjutnya di sini ada presentasi, yaitu dalam pembuatan iklan. Yaitu pertama, pengertian iklan. Apa itu iklan? Iklan adalah berita atau pesan untuk membujuk dan mendorong orang agar tertarik pada barang ataupun jasa yang ditawarkan. Iklan biasa dipromosikan melalui media periklanan seperti televisi, radio, koran, majalah, internet, dan lain-lain. Iklan mengandung pemberitahuan kepada masyarakat dan bersifat mempengaruhi pembaca agar melakukan apa yang dikehendaki. Selanjutnya ada tujuan iklan. Yang pertama adalah memberikan informasi terhadap suatu produk, jasa, barang, ide, dan lain-lain. Yang kedua, upaya untuk menimbulkan citra yang baik atau rasa suka komunikasi. Penerima pesan iklan terhadap produk yang diiklankan. Yang ketiga, meyakinkan masyarakat atau penerima iklan tentang kebenaran suatu produk. Yang keempat adalah membuat atau mempermudah konsumen mengetahui spesifikasi suatu produk, baik itu harga, fungsi,
jenis iklan berdasarkan media yang digunakan. Yang pertama adalah iklan cetak. Iklan yang dipublikasikan melalui media cetak seperti koran, majalah, surat kabar, tabloid, dan sebagainya. Yang kedua adalah iklan advertorial. Iklan advertorial adalah jenis iklan yang dikemas seperti berita dengan bahasa penulisan jurnalistik. Yang ketiga, iklan display. Hampir sama seperti iklan kolom, namun mempunyai ukuran yang lebih besar, gambar dan tulisannya dari iklan kolom. Lalu yang keempat ada iklan elektronik. Iklan elektronik adalah iklan yang dipublikasikan melalui media elektronik seperti radio, televisi, dan internet. Lalu yang kelima adalah iklan perusahaan. Iklan yang tujuannya untuk membangun citra perusahaan yang kemudian akan membangun citra produk jasa yang diproduksi perusahaan tersebut agar diminati oleh masyarakat. Lalu selanjutnya ada ciri-ciri iklan yang efektif. Pertama adalah jangkauan maksimum. Iklan harus dilakukan sedemikian rupa sehingga orang yang mungkin menjadi pelanggan pada saat waktu mencapai jumlah maksimum. Yang kedua adalah ekonomis. Iklan harus terbukti ekonomis dengan pesan yang tersebar luas menghasilkan hasil yang baik dalam bentuk semakin banyak permintaan dan penjualan. Lalu yang ketiga adalah menarik pelanggan. Kata-kata, frasa yang digunakan, ide-ide yang menampilkan produk atau layanan harus dapat menarik perhatian publik dan menarik pelanggan sebanyak mungkin setiap saat. Lalu yang keempat yaitu dapat meyakinkan orang. Harus memiliki efek persuasif, menimbulkan keingintahuan di benak pelanggan untuk melihat, mencoba produk yang Anda tampilkan melalui iklan dan harus berhasil meyakinkan prospek tentang fitur dan utilitas yang baik. Selanjutnya yang kelima adalah layak dipercaya. Iklan harus berbicara hanya tentang kebenaran produk, tidak membuat gambar yang salah, tidak relevan, atau sama sekali berbeda dari produk asli. Lalu yang keenam adalah mengikuti praktik periklanan standar. Iklan tidak boleh menyebabkan kerusakan sosial apapun atau mengakibatkan ledakan sentimen terhadap produk atau perusahaan atau cara publisitasnya. Lalu munculnya iklan tidak terjadi begitu saja. Agar sebuah iklan dapat dikatakan baik, maka harus mengandung syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama adalah informing atau memberi informasi, memberitahukan pasar mengenai sebuah produk baru serta perubahan harga, menyusulkan kegunaan sebuah produk baru, menjelaskan cara kerja, serta membangun citra perusahaan. Selanjutnya adalah persuading atau membujuk. Iklan bertujuan membujuk pembeli agar segera membeli produk yang diiklankan. Lalu yang ketiga adalah reminding atau mengingatkan. Iklan melindungi supaya merek perusahaan tetap segar dalam ingatan para konsumen serta meningkatkan minat konsumen pada merek yang sudah ada. Selanjutnya adalah cara membuat iklan yang menarik. Yang pertama, memilih tempat iklan yang tepat. Carilah tempat yang sering dilihat atau dilalui banyak orang. Dengan begitu, kemungkinan besar iklan yang kamu buat banyak dibaca oleh masyarakat yang berminat dengan produk yang diiklankan. Lalu, buat judul atau slogan unik. Buatlah judul atau slogan unik dan semenarik mungkin agar mampu membuat masyarakat penasaran untuk membaca iklan lebih lanjut. Lalu, memperhatikan detail desain. Sisi desain juga patut dipertimbangkan saat membuat iklan, seperti penggunaan font, gaya penulisan, kombinasi warna, dan lain sebagainya, serta menyertakan logo produk agar mudah diingat oleh masyarakat. Lalu, berikan pewarna yang menarik. Memberikan pewarna yang menarik merupakan salah satu cara agar dapat menarik calon konsumen. Selanjutnya adalah menampilkan tokoh penting dan terkenal. Tak jarang juga banyak iklan yang menampilkan tokoh penting dan artis terkenal sehingga membuat masyarakat penasaran. Sebab semakin kreatif, iklan tersebut akan semakin menarik perhatian masyarakat. Selanjutnya ada tone of voice, yaitu mengembangkan warna atau nada suara yang tepat dapat dilihat dari audiens.
Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.